Assalamualaikum. Kali ini kita akan membicarakan tipe-tipe bolu dasar. Banyak banget ya yang namanya nama-nama bolu itu, mulai dari black forest, bolu pisang, kemudian choco muffin, dan masih banyak lagi. Sebenarnya bolu-bolu tersebut itu mengacu pada salah satu dari 3 jenis bolu dasar. Apa saja itu? Yang pertama adalah pound cake, biasa disebut juga bolu jadul. Kedua sponge cake, ketiga chiffon cake. Yang membedakan antara ketiganya adalah komposisi dan juga pada metode pengocokan. Manfaat dari mengenal tipe-tipe bolu ini, kita bisa menentukan olesan loyang. Kemudian yang kedua bisa menentukan suhu dan durasi pemanggangan. Komposisi bolu yang pertama yaitu pound cake memiliki komposisi atau perbandingan telur, terigu, gula, dan lemaknya itu 1:1 antara semuanya. Jadi contohnya kalau telurnya itu 100 gram, biasanya dari 2 telur sedang, maka terigu, gula, dan lemaknya juga 100 gram. Mengolesi loyang untuk pound cake, kita olesi seluruh bagian dalam permukaannya dengan margarin dan tepung terigu. Kemudian untuk pemanggangan biasanya ada di kisaran 170 sampai 180 derajat Celcius di durasi waktu 50 sampai 60 menit. Untuk metode pengocokan, biasanya diawali dengan mengocok margarin dan gula sampai mengembang dan pucat, baru disusul telur, dan terakhir disusul oleh terigu. Untuk tipe bolu yang kedua yaitu sponge cake, memiliki perbandingan bahannya sebagai berikut ya teman-teman. Misalnya kita menggunakan telur 2 butir kurang lebih 100 gram, maka terigunya kita gunakan 50 gram, gula pun 50 gram, dan lemaknya sekitar 50 sampai 100 gram. Mengolesi loyang untuk sponge cake, kita hanya mengolesi bagian bawahnya saja. Sedangkan untuk samping-sampingnya itu jangan kita olesi. Kenapa? Karena sponge cake ini dibangun oleh komposisi yang dari banyak telur. Nah, ketika mengembang di dalam oven, telur yang mengembang ini butuh dinding-dinding loyang yang tidak licin untuk merekatkan dirinya supaya cake-nya tidak turun. Durasi pemanggangan untuk sponge cake ada di kisaran 170 sampai 185 derajat Celcius di durasi pemanggangan 30 sampai 35 menit. Metode pengocokan yang paling sering digunakan adalah mengocok gula dan telur terlebih dahulu sampai mengembang, baru kemudian bahan-bahan lain dimasukkan. Metode sponge cake seperti ini juga bisa digunakan untuk bolu jadul atau pound cake. Tipe yang ketiga adalah chiffon cake. Untuk komposisi, pada dasarnya chiffon cake ini sama dengan sponge cake ya, jadi lebih banyak dibangun oleh telur. Hanya saja yang paling membedakan adalah pada metode pengocokan. Chiffon cake mengharuskan kita memisahkan kuning telur dan putih telur. Putih telur ditambah gula akan dikocok sampai mengembang, dan nanti dialah yang akan bertanggung jawab untuk membawa bahan-bahan lainnya itu bisa mengembang. Tekstur dari chiffon cake ini sangat lembut ya, karena tidak menggunakan emulsifier yang cenderung membuat bolu kita itu lebih kokoh. Selain dari metode pengocokan yang berbeda, yang paling membedakan adalah penggunaan loyang. Chiffon cake mengharuskan kita menggunakan loyang bongkar pasang dan tingginya itu lebih tinggi dari loyang reguler. Untuk chiffon cake, loyangnya jangan kita olesi baik dasarnya ataupun pinggiran dalamnya. Karena setelah keluar dari oven, chiffon cake diharuskan disimpan dalam posisi terbalik supaya dia bisa meninggi dan tidak turun ke bawah. Kalau kita olesi dengan margarin dan tepung, saat dibalik nanti bolunya bisa keluar dari loyang. Untuk pemanggangan, chiffon cake biasanya ada di kisaran 150 sampai 100
65 derajat Celcius dengan durasi waktu pemanggangan 45 sampai 55 menit. Pencampuran bahan atau biasanya kita sebut juga sebagai pengocokan adonan memiliki dua tujuan. Yang pertama adalah memastikan seluruh bahan bisa tercampur secara merata atau istilahnya itu kita sebut homogen. Yang kedua bertujuan untuk memasukkan udara ke dalam adonan yang istilahnya disebut aerasi. Udara yang masuk ke adonan kan menjadi gelembung-gelembung kecil tuh. Nanti ketika dipanggang atau dikukus, dia akan mengembang menyebabkan bolu kita menjadi mengembang. Proses aerasi ini bisa dilakukan menggunakan mixer elektrik atau yang bukan elektrik yang biasa kita sebut balon whisk. Untuk bolu yang tidak melalui proses aerasi menggunakan mixer, maka dia melakukannya melalui proses atau secara kimiawi menggunakan bahan pengembang yang kita kenal dengan baking powder atau baking soda. Dan ada juga yang menggunakan ragi, biasanya ada di resep Bluder. Namun agen pengembang kimiawi tersebut tidak bisa langsung kita lihat efeknya di awal, tapi kalau sudah ketemu suhu tinggi baik dikukus atau dipanggang, baru bisa bereaksi menghasilkan gelembung-gelembung di dalam adonan, menyebabkan bolu kita bisa sukses mengembang. Sebelum ke pembahasan inti, kita ketahui dulu bahwa bolu itu sebenarnya ada 3 yang paling mendasar. Yang pertama adalah pound cake atau bolu jadul, yang kedua sponge cake, yang ketiga adalah chiffon cake. Ketiganya sudah saya bahas di video yang sudah ditayang, di mana linknya sudah saya simpan di kolom deskripsi. Pertama adalah metode sponge cake. Diawali dengan mengocok gula dan telur sampai mengembang dan lembut, lanjut dengan memasukkan bahan terigu, dan terakhir dimasukkan bahan lemak, baik itu margarin, minyak sayur, atau butter. Kedua, metode chiffon cake. Diawali dengan membuat pastanya dulu, yaitu terdiri dari kuning telur, gula, terigu, lemak, dan bahan cairan lainnya. Kalau ditambahkan, diaduk sampai membentuk pasta. Kemudian kita mengocok putih telurnya yang sudah dipisahkan beserta dengan gula sampai mengembang. Baru setelah itu kita gabungkan keduanya menjadi adonan yang homogen. Selanjutnya, metode ini yang biasa digunakan pada bolu jadul yaitu sugar batter method atau metode creaming. Metode ini diawali dengan mengocok lemak dengan gula sampai pucat mengembang, baru kemudian ditambahkan telur satu persatu, dilanjutkan dengan menambahkan tepung terigu bergantian dengan bahan cairan kalau menambahkan bahan cairan. Selanjutnya adalah blending method, disebut juga high ratio method, rubbing method, atau two stages method. Pada metode ini, lemak, terigu, baking powder, dan gula dicampur sampai membentuk seperti tekstur pasir. Selanjutnya di tempat terpisah, telur diaduk dengan cairan, kemudian dimasukkan ke bahan yang kering tadi. Flour batter method. Di metode ini, lemak dikocok sampai membentuk krim. Kemudian, sebagian terigu dari resep dimasukkan secara bertahap dan kocok hingga tercampur rata. Selanjutnya, di wadah terpisah, telur dan gula dikocok sampai berbuih. Nah, telur gula ini kemudian dicampur dengan adonan yang pertama. Sisa terigu yang tadi disisakan campur bersama baking powder, kemudian masukkan ke adonan tadi. All-in-one method.
Semua bahan dicampur, dimix, selesai. Tapi dengan cara seperti ini akan menghasilkan bolu yang cenderung sangat padat. Sebagai alternatifnya, teman-teman bisa melakukan metode penundaan margarin dan menggunakan emulsifier di pengocokan awal sehingga didapatkan tekstur adonan yang lebih mengembang. Baru kemudian di akhir ditambahkan lemak. Hasilnya jauh akan lebih ringan dan tidak terlalu padat. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan keringnya. 100 gram tepung terigu, saya pakai protein sedang. Lalu 35 gram coklat bubuk. Aduk rata, lalu sisihkan dulu. Lelehkan bahan-bahan cairnya, yaitu dari 50 gram margarin, 150 gram DCC atau dark coklat, 40 ml minyak goreng. Aduk-aduk sampai mencair. Setelah coklatnya sudah mencair, matikan apinya, lalu sisihkan dulu. Di wadah lain, pecahkan 2 butir telur utuh, 135 gram gula pasir yang di blender. Teman-teman juga bisa pakai gula halus. Setelah itu, kocok sampai rata. Pastikan gulanya benar-benar larut, supaya lapisan shiny atau lapisan mengkilapnya bisa keluar. Setelah gulanya sudah larut, tambahkan lelehan coklat, lalu aduk sampai rata. Setelah coklatnya sudah tercampur dengan rata, masukkan bahan keringnya. Lalu aduk sampai rata. Siapkan loyang ukuran 20 cm yang sudah dioles dengan margarin, lalu alasi dengan kertas roti, supaya saat browniesnya sudah matang, lebih mudah untuk mengangkatnya dari loyang. Setelah itu, tuang adonannya ke dalam loyang. Setelah itu, tambahkan topping sesuai selera. Di sini saya pakai kacang almond dan ditabur dengan choco chip. Setelah itu, siap untuk dipanggang. Sebelumnya,
oven harus dipanaskan kurang lebih 15 menit dengan api besar. Setelah itu, masukkan loyangnya di rak tengah, panggang selama kurang lebih 40 menit atau sampai matang. Kecilkan apinya ke api sedang cenderung kecil. Setelah brownies sudah matang, biarkan dingin dulu tetap di dalam loyang. Setelah kira-kira browniesnya sudah dingin, keluarkan dari loyangnya dan siap untuk dipotong-potong. Potong-potong sesuai selera. Kalau saya iris menjadi 25 potong. Hasilnya cukup banyak untuk cemilan keluarga. Nah, setelah itu siap untuk disajikan. Brownies panggang ini teksturnya agak padat, tapi setelah dimakan terasa lembut dan sangat empuk. Pokoknya yang suka coklat wajib cobain, karena buatnya juga sangat gampang. Selamat mencoba teman-teman. Wassalamualaikum. Telur. Saya akan menggunakan hanya 5 butir telur saja. Tetapi tekstur dan rasanya, cake ini seperti cake premium yang menggunakan kuning telur yang banyak. Jadi teksturnya lembut, moist, juga tidak seret ya. Dan tentu saja rasanya enak. Cake ini juga cocok digunakan untuk cake wedding atau cake ulang tahun ya teman-teman. Juga bisa digunakan untuk hampers. Jadi yang mau usaha, boleh mencoba dengan resep ini. Yuk kita simak cara buatnya. Tonton terus ya, jangan di skip. Kita siapkan 65 gram butter dan 55 gram margarin. Kita panaskan atau kita cairkan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam panci berisi air. Airnya tidak perlu sampai banyak, karena ketika air mendidih nanti masuk ke dalam butter cairnya. Setelah cair seperti ini, kita matikan kompor dan kita dinginkan selama 10 menit hingga butternya menjadi hangat-hangat menuju dingin ya. Lalu kita siapkan ke dalam mangkok mixer 1 butir kuning telur, 4 butir telur utuh. Saya menggunakan omega ya telurnya, jadi warnanya orange. Ini bukan telur bebek, banyak orang pikir ini telur bebek. Bukan, ini supaya cake-nya berwarna kuning aja. Lalu kita teruskan dengan 100 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier atau SP, setara 10 gram ya, 10 gram susu bubuk, 10 gram maizena, 80 gram tepung segitiga atau tepung untuk cake, setengah sendok teh vanili. Lalu kita aduk semua dengan cara all-in-one method, yaitu diaduk bersamaan semua bahan hingga kental berjejak. Saya menggunakan mixer heavy duty, jadi saya cukup 10 menit saja. Kita aduk dengan speed tinggi ya. Ketika sudah seperti ini, kental berjejak, kita turunkan speednya menjadi speed rendah. Ini saya matikan karena mau menunjukkan teksturnya, kental berjejak seperti apa. Seperti ini ya teman-teman, kental tapi dia masih bisa jatuh adonannya. Kalau nggak bisa jatuh berarti overmix. Nah, kita nyalakan lagi dengan speed rendah, lalu kita masukkan butter cair tadi. Aduk tidak perlu rata, hanya sebentar saja lalu kita matikan mixernya. Karena kalau terlalu lama mengaduk butter cair dan adonan, maka nanti cake-nya bantat. Cukup seperti ini saja. Nanti masih ada tersisa butter cairnya ya teman-teman di dalam adonannya, tidak perlu khawatir karena kita akan lanjut dengan sistem aduk balik menggunakan spatula. Nah, itu sisa-sisa butter cairnya terlihat ya. Ini akan kita ratakan dengan sistem aduk balik seperti ini. Kita aduk balik hingga butter homogen dengan adonan kuning telurnya tadi. Nah, ini siap kita masukkan ke dalam loyang. Kita siapkan 2 loyang ukuran 10 x 20 yang sudah dialasi kertas roti. Tidak perlu dioles margarin ya teman-teman loyangnya, karena nanti akan membuat cake-nya mengkerut atau berpinggang. Nah, ini adonannya kita bagi 2 ya. 1 kita masukkan ke dalam loyang untuk adonan kuning. Tingkat kekentalan adonannya seperti ini ya teman-teman. Ketika dimasukkan ke dalam loyang, dia masih jalan sendiri. Berarti tidak overmix. Nah, ini untuk adonan coklatnya. Kita masukkan 1 sendok makan coklat bubuk. Lalu kita tambahkan 2 sendok teh pasta coklat. Saya menggunakan Topiko ya. Bukan endorse, tapi memang Topiko ini penggunaannya sedikit, tetapi warnanya sudah coklat. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan merek lain, monggo, silahkan, sesuai dengan budget dan selera. Kalau sudah rata, kita masukkan ke dalam loyang, yang juga tidak perlu dioles margarin. Nah, ini kita akan siap masuk ke panggangan, tapi sebelumnya kita hentakan dulu, supaya gelembung di dalam adonan ini hilang, supaya nanti cake-nya berpori-pori halus. Kita siapkan oven dengan suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah. Nah, ini siap panggang ya teman-teman. Kita panggang dengan lama 20 menit. Ovennya sebelum dimasukkan adonannya harus sudah panas ya. Nah, ini setelah 20 menit, kita keluarkan dari oven dan kita dinginkan
selama 15 menit sebelum dibalik loyangnya. Nah, ini hasil cake lapis Mandarin. Atasnya tidak kempes, tidak berkerut, karena waktu pengadonannya sempurna, tidak overmix, tidak undermix. Juga waktu pemanggangannya apinya juga sempurna, tidak terlalu panas. Kalau terlalu panas dia akan meletek, terbelah. Jadi kurang bagus ya teman-teman untuk disajikan. Nah, ini kita balik, meskipun tanpa margarin dia akan mudah sekali terlepas. Sekarang kita kupas dulu kertas rotinya untuk kita oles dengan selai strawberry. Saya menggunakan selai strawberry merek Zelandia. Banyak di toko bahan kue ya teman-teman. Kenapa memakai merek ini? Karena merek ini rasanya bukan medok manis, tapi ada rasa asamnya. Sehingga cocok sekali untuk cake lapis. Mengingat cake-nya sendiri sudah manis ya rasanya. Kalau selainya hanya manis saja, jadinya blenger atau enek cake-nya. Kalau ini ada rasa asamnya, jadi enak sekali hasilnya. Cake-nya ketika dimakan. Kita beri selai, boleh agak banyak ya, kalau memang mau enak rasanya. Nah, sekarang kita akan tumpuk dengan adonan kuningnya. Ini kita akan tumpuk di atas adonan coklatnya ya. Selembut ini loh teman-teman. Meskipun menggunakan 5 telur saja, tetapi tidak mengurangi kelembutan dan keempukan dari cake ini. Ini cocok banget untuk yang mau jualan ya. Baik itu cake nampan atau tampah, tetapi juga bisa digunakan untuk cake ulang tahun. Juga wedding cake, tinggal ditambah buttercream aja. Sekarang kita akan tes teksturnya seperti apa. Kita potong ya teman-teman. Dan voila, ini dia cake-nya. Teksturnya lembut, moist, pori-porinya juga tertutup. Jadi tidak terlalu berpori-pori tebal karena penggunaan SP di sini saya tidak mau banyak. Penggunaan SP yang banyak mengakibatkan cake-nya itu kering, pori-porinya juga besar.